Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mulai belajar mengenai struktur aljabar. Namun, karena ini masih dalam bentuk pengantar struktur aljabar, kita akan mulai dengan kembali mereview masalah himpunan dan fungsi untuk pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama ini. Himpunan, seperti yang pernah Bapak Ibu semua pelajari, kita hanya akan mereview, jadi kita akan cepat sekali membahas masalah himpunan ini. Kemudian kalau sudah, nanti akan melanjutkan dengan masalah fungsi. Baik, kita mulai saja langsung membahas mengenai himpunan. Seperti yang pernah dibahas oleh kelompok Mbak Putri, kalau tidak salah, saat mengikuti lomba pembuatan video. Himpunan itu apa? Himpunan adalah sekumpulan objek yang sifatnya jelas, terdefinisi, ya. Sifat-sifatnya di sini didefinisikan dengan jelas. Jadi, kalau ada sekumpulan objek sifatnya jelas, kita bisa sebut itu sebagai himpunan. Namun jika sifatnya tidak terarah, tidak terdefinisi dengan baik, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai himpunan. Apabila sifat-sifatnya jelas terdefinisi, maka kita bisa menggolongkan apakah sesuatu kelompok itu tergolong memiliki sifat himpunan atau tidak. Misalkan ada himpunan, bukan himpunan, ada kelompok hewan berkaki 4. Kelompok hewan berkaki 4 ini jelas sekali definisinya di sini, kakinya 4. Nah, kalau saya memiliki hewan, sebut saja namanya ular. Ular ini kita bisa golongkan apakah dia termasuk dalam kelompok atau tidak termasuk dalam kelompok. Ular tidak memiliki kaki, sehingga bisa disebut tidak berkaki 4. Jadi ini bukanlah anggota kelompok hewan berkaki 4. Ini bukan anggota himpunan. Kemudian ada sapi. Sapi jelas kakinya 4, ya, berarti dia termasuk kelompok. Nah, karena kelompok hewan berkaki 4 ini terdefinisi dengan baik, sifatnya jelas, maka kita sebut sebagai kelompok ini sebagai himpunan. Ini adalah himpunan hewan berkaki 4. Cukup mudah, ya Bapak Ibu sekalian. Ini hanya mereview, kita akan coba lewati. Kemudian ini ada pertanyaan sederhana saja. Ada 3 buah kelompok, ada 3 buah kumpulan. Kira-kira mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan merupakan himpunan? Ada kumpulan bunga yang indah. Perhatikan di sini kata indah di sini sesuatu yang membuat kita ragu, ya. Menurut saya ada suatu bunga yang indah, tapi menurut orang lain kemungkinan bunga itu tidak indah yang saya tunjuk itu, ya. Misalkan saya memiliki bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Menurut saya bunga itu tidak indah, tapi menurut para ilmuwan, para ahli biologi, bisa jadi bahwa Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai itu adalah bunga yang indah. Nah, karena definisi indah di sini tidak terdefinisi dengan baik, kata indah di sini tidak terdefinisi dengan baik, tidak jelas, maka kita tidak bisa menggunakan istilah kumpulan bunga yang indah ini sebagai himpunan. Jadi ini bukan himpunan. Bukan contoh himpunan. Selanjutnya ada kumpulan bunga yang tumbuh di kebun Universitas Subang. Nah, wilayah Universitas Subang ini terdefinisi dengan baik, jelas, ya. Ada kampus 1, ada kampus 2. Kampus 1 ada di Jalan Era Kartini, kampus 2 kalau tidak salah ada di dekat Islamic Center atau apa namanya, saya lupa itu. Di Jalan Arif Rahman Hakim, ya. Kalau ada kebun, ada taman gitu, kalau ditanami bunga, maka terdefinisi dengan jelas, ya. Bunga yang tumbuh di kebun Universitas Subang. Kalau ada bunga yang tumbuh di hutan Ronggolawe, berarti jelas itu bukan anggota kumpulan bunga yang tumbuh di kebun Universitas Subang. Jadi kumpulan bunga yang tumbuh di kebun Universitas Subang ini bisa disebut sebagai contoh himpunan.
kemudian ini ada yang ketiga adalah kumpulan bunga indah yang tumbuh di kebun Universitas Subang. Apabila kalimatnya adalah kumpulan bunga yang tumbuh di Universitas Subang, maka dia adalah contoh himpunan. Namun di sini ada keterangan tambahan yaitu bunga indah. Nah, karena di sini merujuk kepada kumpulan bunga indah, sehingga ini tidak termasuk contoh himpunan. Bukan contoh himpunan. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk contoh himpunan dan bukan contoh himpunan. Mengenai penamaan dan keanggotaan himpunan, secara umum pada umumnya suatu himpunan diberi nama disimbolkan dengan huruf kapital. Misalkan tadi saya punya himpunan hewan berkaki 4, saya bisa notasikan himpunan hewan berkaki 4 ini dengan huruf H besar. Jadi H besar itu adalah himpunan seluruh hewan berkaki 4. Ini mendefinisikan suatu himpunan. Karena di matematika kita lebih sering menggunakan simbol daripada menggunakan kalimat yang cukup panjang. Berbeda dengan ilmu hukum. Ilmu hukum tidak menggunakan simbol, sama-sama ilmu logika, namun di matematika kita sering menggunakan simbol. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk menuliskan suatu himpunan, menamai suatu himpunan itu digunakan huruf kapital. Baik itu nanti dalam huruf alfabet maupun huruf Latin. Misalkan di sini ada huruf H, H besar ya. Kemudian terkadang di struktur aljabar nanti kita kadang-kadang juga akan menggunakan notasi huruf besar di huruf Latin gitu ya. Seperti ada sigma, ini adalah sigma kecil, kemudian ada sigma besar. Gitu. Dan kita juga nanti akan menggunakan simbol omega ataupun simbol yang lainnya dalam bentuk huruf kapital, huruf besar gitu. Kita akan berpindah. Kemudian kita berpindah mengenai cara penyebutan anggota dari suatu himpunan. Misalkan tadi masih berkutat dengan himpunan hewan berkaki 4 yang disimbolkan dengan H besar. Kemudian kita punya contoh sapi tadi ya. Sapi itu adalah sapi adalah anggota dari himpunan hewan berkaki 4. Itu bisa kita simbolkan dengan huruf E seperti ini ya. Huruf E seperti ini berasal dari kata elemen bahasa Inggris yang berarti anggota. Elemen di sini ya, dicetak miring. Jadi ketika kita menggunakan simbol, kita bisa tuliskan sapi adalah anggota himpunan hewan berkaki 4. Kita bisa tuliskan dalam bentuk simbol seperti ini. Ini bacanya adalah sapi adalah anggota himpunan hewan berkaki 4. Di sini ya. Nah, ini dia. Kemudian cara menuliskan notasi himpunan ini saya lewati karena saya yakin Bapak Ibu semua bisa mencari referensi sendiri dan masih mengingat bagaimana cara menuliskan himpunan. Ada yang mendaftar anggotanya, ada yang menggunakan simbol gitu ya. Nanti silahkan dipelajari kembali, dibuka kembali catatannya. Kemudian kita akan berbicara mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian simbol yang seperti ini ya. Ini contohnya di sini. N itu adalah himpunan bilangan asli. Dan Z adalah himpunan seluruh bilangan bulat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa seluruh bilangan asli itu juga merupakan bilangan bulat, sehingga kita bisa tuliskan bahwa seluruh bilangan asli adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Sekali lagi, himpunan seluruh bilangan asli adalah himpunan bagian dari himpunan seluruh bilangan bulat. Simbolnya ada di sini. Nah, mengenai himpunan bagian ini kita definisikan dengan simbol dalam matematika ya.
Himpunan H merupakan himpunan bagian dari S. Jadi ada, misalkan S ini adalah semestanya gitu ya. Ada H, itu adalah anggotanya. Himpunan H merupakan himpunan bagian dari S jika memenuhi syarat itu ya. Syaratnya adalah jika diambil setiap X berada di H, maka berlaku X berada di S. Jadi misalkan saya buat diagram seperti ini, di sini adalah H yang kecil, yang di luar ini adalah S. Jika kita mengambil titik di dalam H, misalnya titiknya dinamakan X begitu, maka titik X ini juga pasti berada di dalam titik X ini juga berada di dalam S. Lagi kalau saya mengambil titik di dalam H, pasti titik di dalam H ini juga pasti berada di dalam S. Saya ambil titik lagi di dalam H, pasti titik ini juga berada di dalam S. Nah, ini adalah pengertian dari himpunan bagian. Kita tuliskan dalam bentuk simbol seperti ini. H adalah himpunan bagian dari S. Syaratnya adalah untuk setiap X di dalam H, berlaku X ini berada di dalam S juga. Coba kita lihat dengan diagram Venn, bagaimana yang tidak merupakan himpunan bagian ya. Misalkan ini ada A, ini ada B. Kita ambil sebarang titik di A. Misalkan saya ambil titik di sini ya. Nah, titik di A ini, titik yang berada di A ini ternyata berada di dalam B juga. Namun ketika saya ambil titik yang ada di sini, titik yang berada di A ini tidak berada di dalam B. Jadi tidak selalu berada di dalam B. Berarti kita tidak bisa menuliskan A himpunan bagian B. Ini kita tidak bisa menuliskan seperti ini. Maaf, kita hanya bisa menuliskan seperti ini. Kita hanya bisa menuliskan bahwa A bukan himpunan bagian B. Nah, berbeda dengan gambar yang seperti ini. Kalau gambarnya begini, A-nya di dalam, B-nya di luar. Kita gambar titik di sini. Anggota A, pasti dia juga berada di dalam lingkaran B. Saya gambar titik lagi. Titik di dalam A ini pasti berada di dalam titik B lagi. Titik yang di sini, yang di dalam A, pasti ada di dalam titik di lingkaran B lagi. Nah, gambar yang seperti ini kita tuliskan sebagai A himpunan bagian dari B. Begitu. Mengenai himpunan bagian ini, himpunan bagian terpisah menjadi dua jenis himpunan bagian, bukan terpisah. Tapi ada istilah-istilah khusus ya, ada istilah himpunan bagian sejati, ada istilah himpunan bagian trivial. Himpunan bagian sejati dan himpunan bagian trivial itu seperti ini. Kalau saya punya himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, ini terlalu banyak nih. Saya misalkan punya himpunan H, ini isinya adalah 1, 2, 3. Maka himpunan H ini memiliki himpunan bagian, himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya 1 saja, himpunan yang isinya 2 saja, himpunan yang isinya 3 saja. Ada komanya ya. Kemudian ada himpunan yang isinya adalah 1 dan 2, himpunan yang isinya 1 dan 3, himpunan yang isinya adalah 2 dan 3, dan terakhir adalah himpunan yang isinya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8. Nah, yang disebut sebagai himpunan trivial, himpunan bagian trivial itu adalah yang pojok paling awal dan pojok paling akhir. Siapa itu? Himpunan trivial adalah, himpunan bagian trivial adalah himpunan kosong dan himpunan bagian yang isinya sama persis dengan himpunan aslinya. Sekali lagi, himpunan trivial, himpunan bagian trivial adalah himpunan kosong dan himpunan bagian yang entry-entrynya, yang isinya ini adalah sama persis dengan himpunan yang asli, himpunan asli. Nah, sedangkan sisanya, yaitu ini, yang ini, sisanya ini disebut sebagai himpunan bagian sejati. Begitu. Nah, himpunan bagian sejati biasanya dituliskan seperti ini.
Namun kalau kita belum tahu apakah himpunan itu adalah himpunan bagian sejati atau himpunan bagian yang mungkin sama, maka kita tuliskan dengan simbol himpunan bagian diberi tanda sama dengan di bawahnya. Nah, kalau yang ini simbol untuk yang sejati. Pasti berbeda dengan himpunan aslinya. Nah, kalau yang ada tanda sama dengannya mungkin sama dengan himpunan aslinya, begitu. Itu perbedaan mengenai himpunan bagian sejati dan himpunan bagian trivial. Nah, kemudian pengertian dari himpunan bagian tadi diturunkan untuk mendefinisikan kesamaan dua himpunan. Jadi misalkan ada himpunan A, ini sama dengan himpunan B. Himpunan A sama dengan himpunan B, syaratnya adalah bahwa A ini berada di dalam B, sekaligus B juga berada di dalam A. Nah, kalau A di dalam B dan B di dalam A, maka otomatis A itu akan sama dengan B. Ini pengertian, ini definisi yang saya tuliskan di bawah sini ya. Nah, ini adalah syarat untuk membuktikan dua himpunan itu sama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai operasi himpunan. Di sini saya hanya menuliskan 4 buah operasi sederhana mengenai himpunan, yaitu yang pertama mengenai operasi gabungan. Jadi kalau gabungan itu berarti ada 2 buah himpunan, kemudian seluruh anggotanya dijadikan satu himpunan yang baru, begitu ya. Ini menggunakan operator atau, kembali ke logika dan himpunan ya, ke logika matematika ya. Kemudian ada irisan. Irisan ini menggunakan operator dan. Kemudian ada subset, bukan subset, set minus atau pengurangan himpunan. Saya menggunakan simbol backslash seperti ini. Itu adalah operatornya dan, namun berbeda dengan yang di atas ya, berbeda dengan irisan. Perhatikan pada bagian B-nya ini ya. Irisan itu adalah berada di dalam kedua himpunan. X berada di dalam A dan X berada di dalam B. Namun untuk set minus atau pengurangan himpunan, X-nya berada di dalam A, namun X-nya tidak berada di dalam B. Dan terakhir adalah komplement. Nah, sekarang kita coba gambar bagaimana diagram Venn-nya. Kalau gabungan itu berarti ini ada A, ini ada B. Berarti diarsir semua begitu ya. Itu. Kalau A irisan B berarti ada A dan ada B. Yang diarsir hanya bagian tengahnya saja yang beririsan. Tentu saja Bapak Ibu semua sudah paham mengenai materi ini. Saya hanya kembali mengingatkan. Dan yang terakhir, bukan terakhir, yang ketiga ada set minus. Ini ada A, ini B. Yang dinamakan set minus berarti adalah X-nya berada di dalam A namun tidak berada di dalam B. Berarti yang diarsir hanya ini saja. Bentuknya seperti bulan sabit. Dan yang terakhir A komplement berarti kalau di sini ada himpunan A, maka A komplement itu yang di luar A. Nah, begitu. Ini mengenai operasi himpunan. Kemudian untuk menguatkan pemahaman, untuk menguji pemahaman Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk pretest ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah soal. Kita akan coba bahas. Diketahui M ini ada tanda sama dengannya ya. Diketahui M itu isinya adalah banyak sekali nih ya, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Tulislah nama himpunan M dengan bahasa sehari-harinya. Ini terlihat sekali ya, ini bilangan ganjil ya, berarti ini bisa kita tuliskan adalah himpunan semua bilangan ganjil.
Kemudian yang kedua, diketahui Q adalah A per B dengan syarat A-nya dan B-nya itu adalah bilangan bulat, Z bilangan bulat ya, namun B-nya tidak boleh 0. Tulislah nama himpunan Q dengan bahasa sehari-hari. Q ini berarti bilangan rasional. Ingat definisi bilangan rasional di kalkulus ya, Bapak Ibu sekalian. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, bilangan rasional. Yang ketiga, susun notasi pembentuk himpunan dari himpunan H adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15 dan H yang saling prima dengan 15. Saling prima itu artinya FVB-nya adalah 1. Contohnya begini. Ada 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini FVB-nya adalah 1. Maka 2 dan 3 disebut saling prima. Ada lagi, contohnya adalah 8 dan 21. Nah, 8 dan 21 ini saling prima. Kenapa saling prima? Karena FVB-nya 1. Kemudian saya beri contoh 6 dan 8. Nah, 6 dan 8 ini tidak saling prima karena FVB-nya adalah 2. Begitu. Jadi kita bisa notasikan ini sebagai H adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli berarti X anggota dari Z. Maaf, asli itu bukan Z. Asli itu simbolnya adalah asli itu simbolnya adalah N, natural number, dengan syarat kurang dari 15, berarti X-nya ini kurang dari 15, dan saling prima, berarti kita tuliskan saling prima dengan 15. X, 15 sama dengan 1, begini berarti. Dari sini ya, saya perlebar ini penulisannya. Nah, oke. Yang berada di dalam bulatan ini. Kemudian yang keempat, tunjukkan semua anggota, tuliskan semua anggota dari himpunan H, himpunan pasangan berurutan X, Y dengan syarat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan catatan X-Y-nya adalah bilangan bulat. Oke, berarti saya tulis dulu. Yang baru sini ya, H tadi adalah X, Y dengan catatan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dan X, Y tadi himpunan bilangan bulat. Wah, ini Pitagoras ya berarti ya. Yang memenuhi ini yang berbentuk Pitagoras, berarti kita bisa tuliskan bahwa H ini adalah, kalau sudah hafal cepat ini, 3 dan 4, 3 dan negatif 4, negatif 3 dan 4, kemudian negatif negatif 3 dan negatif 4. Kemudian sekarang yang menggunakan 0, 0,5 dan 5,0. Saya pikir sudah hanya ini saja ya. Oh, ada lagi, maaf. Negatif 5,0 dan 0, negatif 5. Nah, ini adalah solusi, bukan solusi, menuliskan notasi himpunan dengan cara menyebut anggota-anggotanya. Yang di atas adalah menuliskan simbolnya, begitu ya, menuliskan syaratnya.
Baik, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 5. Diketahui A himpunan bagian dari B. Tunjukkan bahwa A gabungan C adalah himpunan bagian dari B gabungan C. Baik, kita tuliskan dulu soalnya. Diketahui bahwa A himpunan bagian dari B. Tunjukkan bahwa A gabungan C ini himpunan bagian dari B gabungan C. Mana C-nya? Nah, C begini. Kita mulai dari sini. Ini diketahui ya. Ini diketahui, yang akan ditunjukkan yang ini. Berarti kita tulis dulu. Diketahui bahwa A ini adalah himpunan bagian dari B. A himpunan bagian dari B artinya untuk setiap X berada di dalam A berakibat X-nya ini berada di dalam B. Baik, sekarang kita akan mulai membuktikan yang bagian ini, bagian yang A gabungan C subset dari B gabungan C. Kita ambil sebarang X anggota A gabungan C. Akan ditunjukkan bahwa X itu juga anggota B gabungan C. Kenapa saya menuliskan ini? Ingat kembali tadi definisi dari himpunan bagian. Ini ya, definisi himpunan bagian. Yang ini yang akan digunakan untuk membuktikan. Jika diambil anggota di bagian sebelah kiri tanda himpunan bagian, maka akan berakibat anggota tersebut juga berada di sebelah kanan, begitu. Nah, kita ambil di sebelah kiri yang ini ya, yang saya maksud. Maka kita harus membuktikan bahwa himpunan tersebut juga berada di dalam yang sebelah kanan, yang di sini. Baik, kita mulai lagi. Karena tadi diambil sebarang X gabungan X anggota A gabungan C, berarti X anggota A gabungan C. Ini artinya X adalah anggota A atau X anggota C, gitu kan? Nah, perhatikan yang diketahui tadi, setiap X di dalam A berakibat X-nya di dalam B. Berarti ini bisa kita ganti, bukan X anggota A lagi, tapi menjadi X anggota B. Kenapa? Karena di sini disebutkan kalau A boleh menjadi B. Tapi B belum tentu jadi A ya. Kalau A pasti jadi B. Nah, ini boleh kita ganti A menjadi B. Di sini tetap atau X anggota C. Nah, di sini ada X anggota B atau X anggota C, berarti X anggota B gabungan C. Terbukti ya berarti ya. Karena X anggota B gabungan C ini ya, maka terbukti bahwa ini saya buat kotak kecil. Kesimpulannya terbukti bahwa A gabungan C ini adalah subset dari B gabungan C, begitu. Kemudian soal ke-6, apabila himpunan A memiliki 7 anggota, berapa banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota? Himpunan A memiliki 7 anggota. Kita diminta mencari himpunan bagian memiliki 3 anggota ya. Kita buat saja segitiga Pascal 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1
1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, kemudian 1, 7, 21, 35, 35, 21, 71. Nah, kita sudah dapat 7, angka 7 di sini. Kemudian paling awal ini angka 1 di sini berarti yang himpunan kosong. Ini yang memiliki 1 anggota, memiliki 2 anggota, ini yang memiliki 3 anggota. Berarti jawabannya adalah 35 ya. Solusinya adalah himpunan bagian. Tulisannya mulai kacau. Himpunan bagian memiliki 3 anggota. Ada sebanyak berapa itu tadi? 35. Nah, sekian Bapak Ibu sekalian kuliah pengantar mengenai himpunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.